angka digitalnya. Tapi kalau demo seperti ini nggak efektif, yang ngelihat cuma satu orang, sisanya 249 melongo aja Pak. Bener nggak itu? Bohong nanti. Tapi kalau ini bisa kelihatan, ya. Nah, oke, kita udah tuang satu-satu Pak. Ini belum nih air keran. Nah, ini kita ada warnanya Pak. Jadi semakin dia asam, warnanya kuning bahkan orange. Kalau dia basah, biru, alkalinya lemah sampai ungu. Ini pH cartanya sebenarnya 9 ini udah warna ungu dia. Nah, ini karena tampilan di layar. Ya. Nah, ini contohnya air apa Pak? Air zam-zam, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, kita akan tes. Ya. Ini ada pH meter, Bu. Cuma di saat demo ini saya nggak sedemokan karena ini biasa nunggu 30 detik 1 menit kelamaan. Kalau 5 air 5 menit bosen Bu. Kenapa? Kalau saya presentasi 15 menit closing. Kenapa? Ibu ya kita. Jadi ibu-ibu nggak perlu nanti presentasi seperti saya jelaskan yang 1 jam lebih tadi. Cukup ini 15 menit closing, kan kuncinya ibu closing. Nah, jadi kalau bapak ibu nanti ikut majelis taklim, ikut pengajian, minta waktu aja acara mereka Bu, minta 15 menit. Kenapa? Karena kita cukup mendemokan produk. Jadi ibu akan bercerita dulu, Bu, air kita ini yang sehat itu ada 3 jenis. Ada air yang bersifat asam, maka nanti butuh flip chart. Pak Agus bantu flip chart. Jadi bapak ibu nanti saat bercerita demo itu bawa flip chart. Ada sifat air yang berwarna kuning, sifatnya asam. Ada yang sifatnya netral, pH 7. Ada yang bersifat basah, pH 8 ke atas. Nah, Bu, tahu air zam-zam? Pasti tahu nggak orang Bu? Tahu nggak orang Bu? Bu, air zam-zam itu ibu tanya, kira-kira baik nggak ini? Oh baik, itu untuk pengobatan. Nah, air zam-zam itu mengandung pH basah Bu. Cirinya apa? Kalau kita teteskan pH tester, warnanya ungu. Pak, tergambar nggak orang Pak ketika kita ilustrasikan seperti tadi? Nah ini. Ya. Jadi sambil kita cerita. Nah, Bu, air zam-zam terbaik. Pertanyaannya, kalau ibu minum berapa tahun sekali? Membutuhkan air alkali tadi. Nah, itu ilustrasi saja Pak. Nah Bu, mau nggak nih kita ada satu produk yang mana pH-nya itu mendekati seperti pH zam-zam, tapi Bu pastikan air zam-zam tetap air terbaik. Nggak boleh Ibu mau sama atau lebih zam-zam. Saya bilang minimal orang, oh iya, dia mengandung pH basah. Ya, jadi kita ilustrasikan Pak dengan kita teteskan ini. Tadi warnanya Kak, carta warnanya. Ya. Jadi sambil Bapak Ibu lihatkan di bagian flip chart ini. Coba cari. Nah, jadi Ibu Bapak perhatikan, saran saya sih jangan terlalu banyak air nanti. Pilih aja 2 macam aja, air mineral sama air demineral, itu aja. Nah, ini Ibu lihatkan cartanya. Ya, nih Bu, kalau pH-nya asam warnanya ini, pH-nya netral warnanya ini, pH basah. Nah, air zam-zam itu warnanya ini. Kita cerita kenapa air zam-zam? Karena mindset orang itu air yang baik untuk mengobati. Begitu nanti kita tes satu-satu, ternyata benar pH-nya seperti sama-sama. Tapi Ibu jangan bilang, oh lebih bagus al-khabis, Bu, jangan Bu. Buka. Nah, ini kita buat tadi ini air mineral ya, kita tes Bu ya. Nah, kita tes cukup 2-3 tetes ya, 1. Diaduk. Oke, ini warnanya apa Bu? Warna ya biru ya. Ini air mineral, ini air isi ulang, ini air alkali. Memang biru tapi birunya lemah ya, alkalinya alkali lemah ya. Nah, ini air keran mendekati hijau tapi TDS-nya tinggi,
bahkan ada apa, timbal. Nah, air demineral. Oh, Pak Andi, kok demineral kok warnanya kuning? Kata Pak Andi kan kalau kuning asam. Nah, kenapa Bu airnya kuning? Karena tidak mengandung mineral. Yang menyebabkan warnanya hijau, biru, ungu itu mineralnya. Jadi ini saya bilang walaupun dia kuning, dia pihak netral. Jadi ada yang kuning Bu, ada yang kuning pekat, ternyata itu air soda. Ini kita nggak ke bawah aja nih, air soda. Itu ada yang sampai orange. Nah, itu kategori yang kita tidak rekomendasikan. Nah, ada juga air misalnya dia buat tubuh elektrolit dibutuhkan, bukan jelek. Artinya di sini kita akan berilustrasi. Nah, apa peranan alkabes? Kita cukup tadi berapa Bu? 1 tetes. Tadi ini air mineral yang sifatnya alkalinya alkali lemah. Begitu kita teteskan dengan izumi alkabes 1 tetes, maka yang terjadi Bapak Ibu apa? Kita lihat. Nah, jadi naik pH-nya. Kita lihat lagi yang ini yang tadi sifatnya asam 1 tetes. Ya, ini lagi. Ini air alkali ya. Nah, ini air keran. Tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun airnya, mau dia sifatnya asam, netral, atau dia alkali, begitu kita teteskan alkabes, maka dia akan jadi alkali. Nah, itu demo pertama untuk mengetes pH-nya. Nah, yang kedua, kita akan tes lagi antioksidan. Nah, kita menggunakan apa Pak? Menggunakan betadin. Karena betadin ini kita ibaratkan, kita ilustrasikan, masukin semuanya. Jadi kalau demo itu saya nggak banyak-banyak. Walaupun sebenarnya bisa kita dengan pakai, yang pernah nggak pakai alat-alat yang hidup lampunya itu? Oh iya. Yang pupuk dulu itu, ya. Bisa nggak Pak? Bisa. Cuma saya nggak rekomendasi, terlalu repot. Ntar kesetrum mitra kita. Ya. Nah, Ibu untuk meyakinkan, sebenarnya 2 ini udah cukup Bu untuk menghipnotis orang. Bu, kita bukan sulap, bukan sihir, tapi ini berdasarkan fakta. Ya.